Video kali ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Cloud Computing dosen pengampu Bapak Muhammad Hilman MTI. Kali ini saya mengambil judul pemanfaatan Cloud Computing dalam keseharian. Apa itu Cloud Computing? Cloud Computing adalah komputasi berbasis internet di mana server yang dibagi bersama menyediakan sumber daya, perangkat lunak, dan informasi untuk komputer dan perangkat lain sesuai permintaan. Nah, cloud computing itu sendiri juga merupakan evolusi alami dari luas adopsi virtualisasi, arsitektur berorientasi layanan, dan komputasi utilitas. Selanjutnya ada perkembangan cloud computing. Cloud computing adalah hasil dari evolusi bertahap di mana sebelumnya terjadi fenomena grid computing, virtualisasi, application service provision atau ASP, dan software as a service atau CIS. Semenjak tahun 60-an, cloud computing telah berkembang berdampingan dengan perkembangan internet dan web. Namun, karena terjadi perubahan teknologi bandwidth yang cukup besar pada tahun 1990-an, maka internet lebih dulu berkembang dibanding cloud computing. Namun, kini ternyata terlihat bahwa pendorong utama cloud computing sendiri adalah karena adanya revolusi internet. Nah, cloud computing beserta aplikasinya. Aplikasi cloud computing melainkan justfilin.com. Nah, justfilin.com itu merupakan software akuntansi cloud computing pertama di Indonesia. Umumnya, sebagian besar orang yang tidak memiliki paham di bidang akuntansi pasti baru mengenal situs ini pertama kali sebagai salah satu bentuk dari cloud computing. Justfilin.com itu sendiri mempunyai kelebihan. Nah, apa saja kelebihan dari justfilin.com? Yang pertama itu ada jumlah user tidak terbatas. Yang kedua, tidak memerlukan sistem rekrutmen yang tinggi karena berbasis web. Yang ketiga, bisa support di semua sistem operasi yang memiliki browser. Yang keempat, dapat digunakan di beberapa PC yang berbeda sekaligus tanpa khawatir lisensi. Dan yang terakhir ada data pengguna selalu aman dan koneksi terasa ringan karena saat pengguna akses, mereka akan diarahkan ke server terdekat. Selanjutnya ada implementasi cloud computing dalam UKM. Dengan memanfaatkan IT, UKM bisa menyamai akselerasi pertumbuhan usaha skala besar. Namun di sisi lain, investasi di bidang IT bagi UKM memang terasa sangat berat karena memerlukan biaya dan tenaga ahli bidang IT yang cukup mahal. Namun, ini ada solusi murah dan efisien penerapan IT bagi UKM yang saat ini berkembang, yaitu cloud computing. Seberapa mahal layanan ini? Nah, untuk skala bisnis itu sendiri, layanan cloud computing terbilang cukup murah ya. Karena apa? Karena layanan ini menggunakan mekanisme economies of scale. Selanjutnya itu ada jenis layanan cloud computing. Nah, di sini ada CIS, ada PIS, ada EIS. Nah, CIS itu sendiri adalah software as a service. PIS, platform as a service. EIS, infrastruktur as a service. Selanjutnya itu ada karakteristik cloud computing. Nah, karakteristik cloud computing itu sendiri berguna agar sebuah sistem dapat disebut sebagai cloud computing. Apa saja karakteristik dari cloud computing itu sendiri? Yang pertama itu ada on-demand self-service. Yang kedua ada broad network access. Dan yang ketiga ada resource pooling. Yang keempat rapid elasticity. Dan yang terakhir ada message service. Nah, di sini juga ada keamanan cloud computing.
Nah, keamanan cloud computing itu juga dapat dilihat dari letaknya pada protokol yang mengatur komunikasi data tersebut di dalam jaringan. Protokol yang dijadikan referensi dalam paper ini yaitu protokol TCP atau Transmission Control Protocol, atau bisa juga menggunakan protokol IP yaitu Internet Protocol. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, bisa dilihat. Selanjutnya ada kelebihan dari cloud computing. Yang pertama itu bagi para pelaku bisnis. Bagi para pelaku bisnis ini yaitu meminimalisir biaya investasi infrastruktur publik sehingga bisnis bisa lebih terfokus pada aspek fungsionalitasnya. Nah, selanjutnya ada bagi application developer. Nah, layanan PIIs memungkinkan pengembangan dan implementasi aplikasi dengan cepat sehingga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada bagi para praktisi yang bergerak di industri IT. Nah, hal ini berarti terbukanya pasar baru bagi industri jasa pengembangan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu bagi pebisnis di bidang infrastruktur. Nah, hal ini merupakan peluang yang besar karena dengan meningkatnya penggunaan layanan SIIs ini akan meningkatkan penggunaan bandwidth internet. Dan yang terakhir ada integrasi aplikasi dengan berbagai perangkat. Nah, selain ada kelebihan, cloud computing sendiri mempunyai kekurangan. Nah, apa saja kekurangan dari cloud computing itu? Yang pertama ada level. Level itu berarti kemungkinan service performance yang kurang konsisten dari provider. Inkonsistensi cloud provider ini meliputi data protection dan data recovery. Selanjutnya ada privacy. Nah, privasi itu sendiri berarti adanya resiko data user akan diakses oleh orang lain karena hosting dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga ada compliance. Nah, artinya yang mengacu pada resiko adanya penyimpangan level compliance dari provider terhadap regulasi yang diterapkan oleh user. Dan yang keempat ada data ownership. Data ownership itu sendiri mengacu pada resiko kehilangan kepemilikan data begitu data disimpan dalam cloud. Dan yang terakhir ada data mobility yang mengacu pada kemungkinan share data antar cloud service dan cara memperoleh kembali data jika suatu saat user melakukan proses terminasi terhadap layanan cloud computing. Selanjutnya ada manfaat cloud computing dalam dunia bisnis. Nah, salah satu manfaat dari komputasi awan itu sendiri atau cloud computing yaitu peningkatan efisiensi layanan dengan cepat dapat tersedia dan siap digunakan dalam hitungan menit dibandingkan dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan jika menggunakan pendekatan tradisional. Nah, dalam dunia bisnis ini ada 5 manfaat utama yang dapat diperoleh di luar efisiensi tersebut. Yang pertama ada kelincahan bisnis atau business agility. Yang kedua ada model bisnis baru. Yang ketiga menekan permasalahan operasional. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang lebih baik. Dan yang terakhir ada biaya modal yang lebih kecil. Selanjutnya ada manfaat cloud computing dalam dunia pendidikan. Nah, di Indonesia ini ada 3 kendala besar ternyata di bidang pendidikan. Apa saja kendala tersebut? Yang pertama ada jumlah kursi yang tersedia atau daya tampung sekolah baik dari SD sampai perguruan tinggi adalah sangat jauh dari kebutuhan yang ada. Yang kedua, ada kemampuan ekonomi yang sangat lemah karena masih banyak keluarga yang hidup berkekurangan sehingga tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang bermutu. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk putus sekolah. Yang terakhir itu ada kekurangan tenaga guru yang berkualitas. Nah, dengan adanya cloud computing ini, ketiga hal tersebut akan teratasi dengan adanya cloud education atau cloud campus. Nah, cloud education atau cloud campus ini maka siswa bisa mengikuti pelajaran tanpa harus datang ke sekolah, tetapi bisa secara remote lewat internet. Sehingga jumlah peserta per satu kelas bisa menjadi tidak terbatas seperti dunia pendidikan yang membutuhkan ruang secara fisik.
Nah, cloud computing ini juga memungkinkan instruktur untuk mengajar dari jarak jauh tanpa harus hadir ke satu lokasi tertentu atau kelas, sehingga bisa mempunyai para instruktur berbobot dari mancanegara. Nah, di sini juga ada contoh lain dari komputasi awan. Yang pertama itu ada Google Drive. Nah, Google Drive itu sendiri adalah layanan penyimpanan online yang dimiliki Google. Google Drive sendiri diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Nah, sebenarnya Google Drive ini merupakan pengembangan dari Google Docs. Nah, selanjutnya ada Windows Azure. Windows Azure itu sendiri adalah sistem operasi yang berbasis komputasi awan, dibuat oleh Microsoft untuk mengembangkan dan mengatur aplikasi serta melayani sebuah jaringan global dari Microsoft Data Center. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.